Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bersama program talk show. Selama 1 jam ke depan saya Ina Rasikasari menemani Anda. Hari ini di edisi 24 September 2019, tepatnya di hari Selasa. Di momen kali ini kita akan membahas mengenai Job Fair. Nah, tema kita hari ini mengenai Banda Aceh Job Fair 2019 sebagai salah satu upaya pengurangan pengangguran di Kota Banda Aceh. Yang memang kita ketahui bersama, Job Fair di 2019 ini sudah dilaksanakan untuk keempat kalinya. Nah, makanya untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut. Di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu saya akan perkenalkan satu persatu. Di paling ujung sebelah kiri saya itu ada Bapak Insinyur Sofyanuddin, yaitu beliau merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Dan juga di sebelah beliau ada Bapak Bakhtiar Esos, beliau merupakan Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Banda Aceh. Dan tepat di samping saya ada Bapak Abdul Manaf, yaitu beliau selaku Ketua Panitia Job Fair 2019. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak, ya walaupun cuaca mendung di luar tapi alhamdulillah semangat terus ya Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di program talk show hari ini. Dan kita seperti yang sudah disampaikan di awal, kita membahas mengenai Job Fair 2019 ya Pak. Mungkin ini saya ke Bapak Kepala dulu nih Pak, kepada Bapak Sofyan ya Pak. Ini kita bicara tentang tugas pokok dan fungsi Pak, tupoksi dari Dinas Tenaga Kerja sendiri. Mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan Pak, silahkan. Terima kasih. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dibentuk itu sesuai dengan Kanun Nomor 11 Tahun 2016, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Nah, tugas pokok dan fungsinya adalah yang pertama di penyelenggaraan kebijakan ketenaga kerjaan, yaitu yang meliputi produktivitas tenaga kerja, kemudian pelatihan kerja, dan hubungan industrial serta perluasan kesempatan kerja. Jadi ini merupakan tugas pokok dan fungsi kami. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, di dalam tugas dan pokok fungsi kami ini tentunya kami mengacu kepada RPJM Bapak Wali Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah, yang bahwa dari 7 visi dan misi beliau, kita itu berada di misi yang ketiga, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui ketenaga kerjaan ini kita menciptakan lapangan, melakukan produktivitas pelatihan kerja, kemudian penyebar luasan kesempatan kerja. Tentunya masyarakat tidak ada yang menganggur lagi, kita harapkan. Amin ya Pak, kita harapkan seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan. Nah, dengan adanya peluang-peluang kerja yang mereka ciptakan, yaitu melalui yang kita laksanakan melalui pelatihan. Kemudian pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi. Kemudian juga di bidang hubungan industrial. Ini tugas kita adalah memfasilitasi hubungan yang harmonis antara pekerja, buruh dengan perusahaan. Yang kemudian yang terakhir yaitu kebijakan kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini memang bukan kita yang menciptakan kesempatan kerja, baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak individu. Nah, tujuannya adalah untuk dalam rangka mengurangi pengangguran. Inilah tugas dan pokok kami yang kami gambarkan secara umum. Berarti ini memang berbagai pihak ya Pak, bukan hanya kemudian fungsi dari Dinas Tenaga Kerja saja. Tapi bagaimana ketika kita bicara pandangan Pak, kondisi soal ketenaga kerjaan di Kota Banda Aceh saat ini Pak? Kondisi ketenaga kerjaan di Kota Banda Aceh saat ini sangat baik. Artinya kita melihat bahwa dalam 1 tahun kita tidak pernah lebih dari 20 kasus hubungan industrial. Artinya antara pekerja dengan perusahaan sudah saling memahami tentang hak-hak dan kewajibannya. Kemudian juga kondisinya bagus, indikatornya kita lihat angka pengangguran
Di tahun 2016 dulu angka pengangguran kota Banda Aceh itu sampai 12%. 12%. Nah, di 2018 angka penganggurannya turun menjadi 7,29%. Nah, ini artinya orang yang berusaha, orang yang menganggur, orang berusaha sudah banyak dan yang menganggur semakin sedikit. Nah, jadi ini kondisinya sangat-sangat baik kami pikir. Ya, apakah dia kerja tidak menganggur karena dia usaha? Karena kita sudah melakukan pelatihan cukup banyak. Sudah berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi. Mungkin nanti Pak Abdul Manak bisa menguraikan sejauh mana sudah pelatihan yang kita laksanakan. Nah, mereka ini tentunya setelah selesai pelatihan akan mendapatkan keterampilan. Apakah dia bekerja di perusahaan atau dia berusaha sendiri. Karena berbagai pelatihan sudah kita laksanakan. Baik Pak, ini juga tidak lepas dari pemerintah Kota Banda Aceh Pak. Saya mau ke Pak Bakhtiar yang selaku Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan ya Pak. Bagaimana Pak upaya pemerintah kota sendiri sehingga kemudian pengangguran tadi bisa turun sebanyak 7,29% Pak di tahun 2018? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu kita bicara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini kaitannya dengan Dinas Ketenagakerjaan, salah satunya adalah menciptakan iklim. Apa iklim yang harus diciptakan oleh pemerintah? Yang pertama iklim berusaha. Jadi memberikan peluang kepada komponen masyarakat, pada stakeholder untuk membuka usaha-usaha. Ini adalah merupakan amanah Peraturan Presiden 91/2017 bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan iklim dengan sistem percepatan izin berusaha. Dengan adanya percepatan izin berusaha, maka akan mendatangkan investor. Dengan mendatangkan investor, maka dengan sendirinya investor-investor tersebut setiap berusaha di Kota Banda Aceh membutuhkan tenaga kerja. Tentu kaitannya ke sana. Begitu dia membutuhkan tenaga kerja, pertanyaan sudah siapkah tenaga kerja di Kota Banda Aceh? Baik. Alhamdulillah hari ini sebagaimana kita ketahui bersama, Dinas Tenaga Kerja sudah berusaha mencetak kader-kader. Apa yang dicetak? Dengan berbagai pelatihan. Mungkin akan dijelaskan oleh Pak Manan pelatihan apa saja yang diberikan kepada masyarakat. Tentu dalam hal ini, dalam menghidupkan ketenaga kerjaan, di sini ada tugas pemerintah. Tugas pemerintah salah satunya dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berketerampilan, membuka lembaga pelatihan. Baik. Yang kedua, dia membuat kurikulum yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan tenaga kerja tersebut. Dan yang ketiga, menyediakan tenaga pengajar-pengajar yang berkualitas. Karena itu 3 komponen, dengan adanya yang seperti saya sampaikan, membuat BLK, ada kurikulum yang baik, ada latihan kerja yang baik, maka diharapkan hasil akan lebih baik. Tetapi apakah hanya pada pemerintah saja? Tidak. Pada dunia usaha juga perusahaan-perusahaan tersebut harus mendidik tenaga kerja itu dengan baik. Apa salah satunya mereka? Mungkin hari ini mereka harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah. Kerjasama itu bisa saja memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, terutama usia kerja itu magang di perusahaan-perusahaan mereka. Itu dalam satu lah mendekatkan. Yang kedua, di perusahaan tersebut juga ada punishment dan reward. Apabila tenaga kerja itu baik, maka dia diberikan penghargaan. Apabila tenaga itu kurang baik, mungkin kurang disiplin, maka akan diberikan sanksi. Itulah dalam rangka membutuhkan ketenaga kerja yang baik. Yang ketiga, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pengusaha, termasuk si tenaga kerja itu sendiri. Juga dia harus punya satu kesiapan, dia juga harus membekali diri dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, sehingga dia dimanfaatkan, digunakan, karena dia memiliki kompetensi. Nanti akan dijelaskan kenapa ini job fair. Job fair itu begitu dibuka job fair dengan jumlah perusahaan 90 atau 40, itu yang mendaftar sampai 10.000. 10.000 ya, di situ Pak? akan terjadi persaingan, di situ akan terjadi kompetensi. Apabila tenaga kerja yang berkompetensi pada job fair tersebut tidak memiliki kualitas, maka dia dengan sendirinya tidak mendapat kesempatan. Karena di sini bukanlah persaingan tidak sehat, tapi diuji bahwa dia memiliki kualitas sesuai kompetensi. Sesuai dengan kompetensi. Di samping dia mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, tentu dia juga harus membekal diri. Dia harus memiliki wawasan kebangsaan, dia mungkin harus memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, ini perlu sekali, emosional mungkin dan sebagainya, dia harus mampu berbahasa. Inilah
dunia global sekarang itu dibutuhkan. Kembali apa dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana saya jelaskan tadi, banyak hal. Karena bagaimanapun dengan adanya perluasan kesempatan kerja yang diberi oleh pemerintah, dan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah membuka perluasan kesempatan bekerja sebagaimana amanah Undang-Undang 13/2003 di pasal 39 itu jelas disebutkan. Pemerintah di samping menciptakan iklim usaha yang baik, juga bagaimana pemerintah hari ini harus menggali potensi-potensi yang ada. Potensi kewilayahan yang bisa dijual belikan, dan juga itu menimbulkan keinginan orang lain untuk dapat berinvestasi di Kota Banda Aceh. Ini mungkin yang harus diciptakan iklim. Baik. Iklim ini perlu sekali dilakukan oleh pemerintah. Baik, sebelum ke Pak Abdul Manaf ya Pak, kita bicara tentang job fair, pasti juga pemirsa ini pengen tahu lebih banyak tentang job fair yang seperti Pak Bakhtiar katakan ada banyak juga 10.000 ya Pak yang kemudian peminat job fair. Tapi sebelum itu Pak, saya menarik tadi tentang iklim usaha Pak, tentang investor. Bagaimana kemudian pemerintah menjaga kemudian agar investor ini tetap di Aceh, apalagi kemudian mendatangkan investor-investor lain Pak. Itu seperti apa Pak? Kita memiliki data potensi kewilayahan. Potensi apa saja yang kita miliki? Tentu Banda Aceh ini potensi yang paling utama adalah pariwisata. Karena Kota Banda Aceh lah sebagai ibu kota provinsi, kita memiliki daya tarik objek wisata yang terus itu kita sampaikan, kita promosikan kepada investor-investor. Misalnya perhotelan, dengan bahwa dinyatakan ibu kota provinsi memiliki daya tarik wisata yang baik, maka timbullah perhotelan-perhotelan di Kota Banda Aceh. Itu salah satunya. Oleh karena itulah, yang kedua hari ini yang sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa orang malas berurusan dengan daerah-daerah apabila birokrasinya terlalu panjang. Kita gimana Pak? Alhamdulillah, sebagaimana saya sebutkan tadi, Perpres 91/2017 diamanahkan oleh pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah itu harus ada upaya-upaya percepatan berusaha. Apa percepatan berusaha itu? Memberikan kemudahan-kemudahan pada investor itu dalam mengurus izin. Kita lebih simpel ya Pak? Lebih simpel. Alhamdulillah hari ini Kota Banda Aceh dalam percepatan berusaha, kalau dulu kita melihat pelayanan publik kita itu hanya KPTSP berada di sekretariat Kota Banda Aceh, hari ini pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepimpinan Bapak Haji Aminullah Usman SEAK itu membuka mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Yang akan insya Allah dilaunchingkan paling telat itu nanti Oktober. Bocorannya dong Pak, seperti apa Pak? Mall pelayanan publik itu adalah berkumpulnya para penyelenggara pemerintah, bukan hanya pemerintah Kota Banda Aceh, mungkin dari kepolisian, dari imigrasi, semua itu satu pintu. Semua terintegrasi, baik instansi pemerintah daerah maupun instansi pertekal di semua di situ. Jadi semua orang pada saat dia membutuhkan izin tidak perlu lagi pergi kemana-mana. Maknanya dia akan terjadi penghematan, akan terjadi kemudahan, dan yang paling penting tidak ada lagi kutip-mengutip tanpa ada prosedur. Berarti tidak ada lagi dalam tanda kutip pungli ya Pak? Tidak ada. Karena salah satu tujuan dari bentuknya pelayanan publik yang transparansi adalah menghindari pungutan-pungutan liar tanpa dasar. Baik, itu kapan Pak di-launching? Insya Allah Oktober akan di-launching oleh Menpan bersama dengan Wali Kota Banda Aceh. Ini adalah salah satu visi dan misi Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SEAK MM beserta Bapak Jenderal Arifin sebagai Wakil Wali Kota Banda Aceh. Baik, itu yang kabar yang selalu kita tunggu ya Pak pastinya ya. Insya Allah kemudian ini juga menjadi informasi yang pastinya berharga sekali buat kita pemirsa. Dan tadi juga kita selalu singgung Pak tentang pelatihan. Ini mungkin ke Pak Abdul Manaf ya Pak. Ini banyak pelatihan yang kemudian sudah dibuat apa-apa saja Pak kemudian yang bisa masyarakat akses. Baik, makasih Indah, Pak Kadis, Pak Asisten. Pelatihan sebenarnya kalau yang kita laksanakan selama ini adalah pelatihan berbasis kompetensi. Makna dari pelatihan berbasis kompetensi itu, peserta pelatihan itu tidak hanya dilatih dengan keahlian, tetapi dia juga harus dibekali dengan pengetahuan terhadap skillnya itu, keahliannya itu. Dan yang paling penting setelah punya keahlian dan punya pengetahuan, sebenarnya peserta pelatihan itu yang utama dia mempunyai attitude yang baik. Artinya sikap mental kerja kan. Nah, misalkan lah, kenapa sekarang banyak orang yang menganggur, termasuklah siswa-siswa pelatihan kita itu setelah kita amati, memang mereka itu umumnya yang menganggur itu karena malas. Ya, misalkan lah ada kesempatan ikut pelatihan, jam pelatihan itu jam 8. Masih bisa datang jam 9, setengah 10. Pada saat kita tegur, kenapa terlambat? Misalkan telat bangun. Tidak disiplin ya Pak? Alasannya sangat apa kan? Telat bangun. Ada sholat subuh? Enggak. Nah, itu yang seperti itulah yang
Siswa pelatihan itu kita tekankan paling tidak selama 1 bulan mereka bersama kita. Itu kita pantau bagaimanapun banyak orang pinter misalkan lah, banyak orang pinter, banyak orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Tetapi pada saat dia mempunyai attitude yang kurang bagus, begitu dia memasuki dunia kerja, seminggu, 2 minggu, 3 minggu orang sudah bosan dengan dia. Baik. Apakah karena ketidakdisiplinannya, membantah ya kan, tidak menjaga peralatan kerja dan sebagainya. Karena memang pelatihan yang kita laksanakan di Kota Banda Aceh umumnya yang kita kelola oleh Dinas Tenaga Kerja, kita ada satu UPTD, Unit Pembantu Teknis Dinas Balai Latihan Kerja di Kampung Lam Jabat. Memang pelatihan yang kita laksanakan itu pelatihan yang sifatnya skill. Baik. Jangka pendek ya. Baik. Contohnya misalkan lah ada pelatihan pengelasan. Baik, Pak, kita tahan dulu Pak. Nanti kita akan kasih bocoran lagi ke pemirsa ini mengenai pelatihan dan juga job fair. Bisa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.